Sekarang kita mau buat peta kepadatan bangunan. Nah, peta kepadatan bangunan itu pakai rumus NDBI. Ini yang di bawah ini. Rumus NDBI itu apa? SWIR 1 dikurang NIR dibagi SWIR 1 ditambah NIR. SWIR 1 itu apa? SWIR 1 itu band 6. NIR itu apa? NIR itu band 5. Jadi, band 6 dikurang band 5 dibagi band 6 ditambah band 5. Nah, sekarang kita panggil file yang udah kita koreksi radiometrik sampai tahap Sun Angel. Band 5 dan band 6 ya. Kita panggilnya yang format HDR untuk dibuka di NV53. Ini dia, yang reflektan sampai ke tahap Sun Angel dia. Kita buka lagi. Yang band 6-nya, yang formatnya HDR juga. Nah, setelah ini sudah selesai, kan katanya untuk dapat NDBI ini, kita masukin dulu rumusnya, yaitu SWIR 1 dikurang NIR. SWIR 1 tadi itu band 6 dikurang B5 ditutup kurungin dibagi buka kurungin B6 ditambah B5. Tutup kurungin, add tulis, klik. Ini juga udah aku simpan sebelumnya. Diokein. Band 6, band 5. Band 5 yang mana? Band 5 yang ini. Band 6, band 6 yang mana? Band 6 yang ini. Siap itu pilih tempat penyimpanannya, mau di mana. Oh ya, tadi aku juga udah ngerjain, jadi aku buat folder baru aja. NDBI. NDBI contoh. Nih. Oke. Oke, setelah selesai, kita mau pindahkan di ArcGIS. Tapi sebelum itu, kita buka dulu NV 4.6. Untuk apa kita buka ini? Itu untuk ngubah format. Jadi aku buka ya. File yang udah kita buat barusan yang NDBI hasilnya. Itu formatnya apa aja? HDR, file sama NMP. Nah, untuk di ArcGIS nanti aku mau buka yang formatif. Jadi kita ubah dulu. Kita buat sampai dia ada formatif. Nah, caranya gimana? File, open image file karena dia raster. Nih, buka file yang formatnya file karena dibuka di 461. Kita klik buka. Kita load band. Nah, setelah selesai, kita langsung aja save file as. Ini formatnya TIFF. Ini klik yang mau kita ubah formatnya jadi TIFF. Ini pilih tempat penyimpanan. NDBI TIFF. Kita okein. Oke, jadi deh, itu kita X kan. Ini juga kita X kan karena udah selesai pakai di NV, kita sekarang beralih ke RMap. Oke, kita panggil data yang formatnya TIFF tadi. Oh iya, kita panggil juga SHP yang darat, yang PIU aja. Ini kita panggil yang ini, sama kita panggil yang NDBI formatif. Nih, setelah ini, nah NDBI yang ini itu kan masih belum Tanjung PIU aja. Nah, sekarang kita mau klik dulu dia.
Dia search yang ini. Kalau ininya belum ada, ke toolbar, baru pilih yang standar. Mana dia standar? Nih, hidupin yang ini. Nah, dia hilang kan? Kita hidupin. Udah, kita cari extra by marks. Nih, bebas sih atas sama bawah sama-sama bisa. Pokoknya fungsinya itu untuk ngeklik data rasternya aja. Biar dia outputnya itu sebesar si SHP. Nah, kita masukin si rasternya. Bisa juga kok dari sini. Tapi biar cepat aja. Mager buka-buka. Ini pilih tempat penyimpanan mau di mana ya kayak biasa gitu. Karena aku baiklah saya simpan. Nggak usah deh. Pokoknya pilih tempat penyimpanan. Kayak biasa. Kan ini aku contohin aja. Aku udah buat soalnya. Sampai dia tanda checklist. Itu dia. Nih, tanda checklist udah. Setelah itu kita cek udah bener nggak gitu kan hasilnya. Ternyata benar. Setelah itu, setelah kita ekstrak, kita sekarang mau klasifikasi, mau kasih warna nih. Bagiin kelas sih sebenarnya kelas mereka. Oke. Sebelumnya kita cari dulu nih di jurnal itu klasifikasinya apa apa aja gitu kan. Nah, karena aku udah nyari, jadi klasifikasinya itu ini dia. Jadi aku udah SS jurnalnya. Nih. Jadi dia tuh klasifikasi NDBI-nya non bangunan rendah, bangunan sedang, tinggi, nilainya segini. Nah, sekarang kita mau ubah dia nilainya sesuai ini. Caranya adalah Artbox shape itu ke spatial analysis tool, reclass, lalu ke reclassify. Klik 2 kali reclassify-nya. Setelah muncul ini input raster. Raster itu yang udah kita klik dia sesuai Tanjung PIU tadi. Nah, udah kita ubah classification-nya. Ini kelasnya jadi 4 aja. Karena tadi di sini tuh 4 kan? 1, 2, 3, 4. Nih, kelasnya ada 4. Itu dia. Setelah itu, ininya, itu kita ubah juga. Bentar ya, bisa nggak ya dari... Nih, tadi kelas pertama itu minus 1 sampai 0. Nah, kita buat 0,0. Kita lanjut aja langsung. Ini juga tadi dari 0 sampai 0,1. 0,1. Yang kedua dia dari 0,1 sampai 0,2. 0,2. Yang paling bawah itu kita biarin aja. Biar dia tuh sampai kayak mana ya? Ini kan maksimalnya data kita ini ternyata sampai 0,30 ini. Itu biarin aja gitu biar dia sampai ke nilai maksimal gitu. Nah, ini kita edit lagi karena dia tadi tidak berubah. Emang kayak gitu sih nanti. 0,0 ini buatnya 0,1. Ini juga 0,2. Oke, setelah selesai kita oke kan. Udah. Setelah selesai, kita ini juga pilih tempat penyimpanannya. Aku oke-oke aja. Kembali lagi gara-gara aku sudah membuat itu. Nah, setelah selesai, ini kita ubah datanya di open attributable. Nih, setelah itu caranya itu kita add file. Oh, bentar. Aku mau biar agak mudah. Nih. Nah, kita mau masukin yang ininya, mau menyesuaikan. Kita add file. Ini kita buat index. Ini teks. Oke kan?
Setelah selesai, bentar. Ini kita matikan dulu. Terus tambahin juga. Oke, kita isi dulu deh si indeks. Indeksnya isinya itu nilainya. Range nilai. Jadi yang pertama itu range nilainya itu minus 1 sampai minus 0. Oke, cara pertama itu klik ininya dulu. Habis itu indeks, itu langsung klik kanan. File calculator. Nah, di bagian sini itu buat tanda kutip, baru masukin dia minus 1, minus koma sampai 0, tanda kutip lagi. Kita oke kan. Nah, dia jadi kayak gini. Tapi, cara lainnya itu bisa dari start editing. Nah, biasanya aku pakai itu start editing karena menurut aku itu lebih mudah. Jadi, yang mau kita edit itu kan tadi yang ini kan, data yang si class. Ya, pokoknya yang itu. Nah, dari sini tuh bisa langsung kita klik aja 0 sampai 0,1. Enter. 0,1 sampai 0,2. Enter. 0,2 sampai 0,3. Enter. Nah, gini. Tapi kalau misalnya tadi cara yang tadi tuh itu agak lama, kenapa? Contoh, tadi kan kita isi yang pertama nih, terus yang kedua kita harus klik lagi, klik sini, baru indeksnya ini kita klik kanan, baru file kalkulator. Harus kayak gitu, jadi dia berulang-ulang. Gitu, jadi kayak harus kita terus gini kayak 0, 0 sampai 0,1 gitu, baru kita oke. Baru kita okein kayak satu-satu gitu, capek. Oke. Selanjutnya kita tambah lagi add file. Kita memasukin keterangan. Oh iya, editornya di stop dulu. Save dulu, baru stop. Nah, baru bisa di add file. Nih. Ini bagian keterangan. Ini teks. Okein. Nah, aku mau pakai cara yang menurut aku lebih cepat. Keterangannya itu non bangunan. Non bangunan, kerapatan bangunan rendah. Enter. Kerapatan bangunan sedang. Kita copy aja, mager ngetik. Ctrl C. Ctrl V. Oke. Tinggi. Setelah done, save, stop. Oke. Udah. Setelah itu sudah selesai. Kan nggak tahu kan? Ini warna apa? Ini warna apa gitu kan? Ini warna biru ini apa gitu, nggak tahu kan? Nah, kita buka simbologi. Ada jadi non bangunan, kerapatan bangunan rendah, kerapatan bangunan sedang, kerapatan bangunan tinggi. Ingat gak kita yang lalu praktek di ujung kulon ini kan? Nih. Aduh. Nih. Iya sih, kemarin bangunannya dikit kan? Oke, begitulah. Sekian. Udah jadi deh.